Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Siti Nur Sofia dengan NIM 222121177. Baik, di sini saya akan mulai saja. Saya akan membaca surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsidu ilaihim. Innallaha yuhibbul muhsidin. Innama yanhakumullahu 'anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum waddoha ngala ikhrajikum anta wallahum wa man yatawallahum fa'ulaika humud dhalimun. Dari ayat tersebut, dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh umat Allah, baik sesama manusia, baik yang muslim maupun non-muslim, tanpa perbedaan dan diskriminasi. Tidak ada larangan bagi umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengajak kepada penyimpangan dan kemaksiatan atau hal-hal yang mengajak kepada mereka untuk berbuat maksiat. Dalam konteks ayat Al-Quran ini, umat Islam itu senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di antara umat beragama guna untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, bebas dari tindakan diskriminasi. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini merupakan informasi bagi umat Islam untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Bahkan Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada non-Islam yang tidak memerangi mereka, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah manusia berbuat baik dan adil karena Allah merupakan orang yang berbuat adil. Dan hikmah dari ayat ini adanya perbedaan agama antara umat manusia. Kita sebagai umat Islam kita harus berbuat baik kepada seluruh manusia, baik yang agamanya non-Islam maupun Islam, karena Allah senantiasa tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada siapapun, baik hambanya yang beragama non-Islam maupun yang Islam. Seperti itu. Selanjutnya surat Al-An'am ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrutil ladina yaqunna rabbahum bighadati wal ashyi yukhridun nabaha malaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in fattakrudahum fattakuna minad dhalimin. Dari ayat ini
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan syariat dan tidak mencampur tangankan keimanan mereka dan kesyirikan. Mereka yang akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan itu bagi mereka yang beriman kepada Allah dan tidak bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Yang dimaksud dengan kezaliman dari ayat ini tuh adalah kesyirikan. Orang-orang yang melakukan jalan yang syirik gitu, maka semakin dekat ia dengan keamanan, ketentraman, dan taufik dari Allah, maka senantiasa ikhlas dengan hamba, maka akan semakin besar ketentraman, kebahagiaan bagi mereka yang didapatkan dari ridho Allah. Jadi orang-orang yang dengan kesyirikan itu akan jauh dari ketentraman, kebahagiaan yang diberikan kepada Allah. Baik itu di dunia maupun di akhirat, barang siapa yang bertauhid, maka hati mereka itu akan tentram. Bagaimanapun keadaan di dunia, hatinya akan selalu tentram dalam kedekapan tauhid. Hati yang amat jauh dari ketergantungan terhadap makhluk lain. Hikmah dari ayat ini, para ulama mengatakan bahwa hidayah dari Allah menjanjikan kepada umat mereka yang beriman dengan baik serta jauh dari kesyirikan, mencakup hidayah di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha lahumaha walladhi ma'uha walakin yanalahu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa keridhaan Allah tidak akan diperoleh dengan daging-daging korban yang disedekahkan, bukan pula dengan darah-darah yang ditumpahkan saat menyembelih binatang korban. Yang disampaikan Allah ini berupa amal-amalan saleh yang dilakukan dengan ikhlas. Orang-orang yang berkurban dengan menyembelih binatang korban tidak akan memperoleh hidayah Allah apabila mereka melakukan dengan niat yang tidak baik, dengan tidak ikhlas yang sempurna. Ayat ini menjelaskan bahwa keridhaan Allah tidak akan diperoleh dengan dari daging kurban yang disedekahkan, bukan pula dengan darah-darah yang ditumpahkan saat menyembelih hewan kurban. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa daging hewan kurban dan darah-darah itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah. Maksudnya itu daging-daging hewan kurban dan darah-darah yang mengalir itu tidak akan sampai Allah, karena sebab kurban itu bukan sesajen. Allah tidak akan membutuhkan darah dan daging, tetapi yang disampaikannya itu ketakwaan hambanya. Maksudnya dengan dia berkorban, menyedekahkan hasil daging korban itu dengan rasa ikhlas, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Hikmah dari ayat ini yang dapat kita peroleh adalah orang-orang yang berkorban, beriman, berbuat baik, peduli terhadap fakir miskin dan duafa, senantiasa Allah akan meridhoi kita.
dengan kita berbuat baik, berkorban, bersedekah kepada fakir miskin, maka Allah akan senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Selanjutnya saya akan membaca surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa dadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum walladhi yahdiyahum sabil. Basyiril munafikin bi anna lahum adaban alim. Dari ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman lalu ia kafir lalu kembali beriman, maka mereka semakin bertambah kekufurannya, maka ia tidak akan memperoleh ampunan Allah dan petunjuk yang lurus dari Allah. Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman tadi lalu kafir lalu kembali lagi beriman, hingga seterusnya ia kafir lagi, kelanjutannya dalam kekafirannya hingga mati, maka sesungguhnya tidak ada taubat bagi orang yang demikian dan Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya bahwa orang-orang yang munafik itu adalah yang memiliki sifat demikian. Maksudnya itu dia beriman lalu kafir lalu kembali lagi beriman, itu adalah kemunafikan. Allah tidak akan memberikan petunjuk yang lurus bagi hamba-hambanya yang memiliki sifat munafik. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini tuh, kita sebagai orang yang beriman senantiasa kita beribadah dan beriman kepada Allah, dan menjauhi rasa munafik agar kita mendapatkan petunjuk yang lurus dari Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.